Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok NPM Genap akan menjelaskan tentang hama tanaman sorghum. Saya Angela, NPM 144. Sorghum memiliki nama ilmiah Sorghum bicolor L. Sorghum juga merupakan tanaman dari famili Gramineae seperti padi, jagung, gandum, dan tanaman lainnya yaitu bambu dan tebu. Sorghum sudah dibudidayakan di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Salah satu sifat khas dari tanaman sorghum adalah tolerannya terhadap kekeringan dan genangan. Nama saya Muhammad Azamuddin, NPM 158, tanaman sorghum dan biji sorghum. Taksonomi tanaman sorghum menurut Riani, Kingdom Plantae, kelas Monocotyledoneae, ordo Poales, famili Poaceae, subfamili Panicoideae, genus sorghum, dan spesies sorghum bicolor L. Sorghum berpotensi besar dikembangkan di Indonesia karena mempunyai daerah adaptasi yang luas. Potensi dan keunggulan sorghum adalah dapat ditanam di lahan suboptimal, yaitu di lahan-lahan kering, rawa, dan lahan masam di Indonesia, sekitar 38,7 juta hektare. Sorghum mempunyai karakteristik yang lebih dekat dengan gandum, sehingga berpotensi menggantikan terigu dan dapat menghasilkan gula. Manfaat tanaman sorghum sebagai bahan baku industri lem, sebagai bahan baku industri pakan ternak, sebagai media jamur merang atau mushroom dan jamur kayu, dan yang terakhir, pengganti beras bahan pangan atau roti, gula, minyak, industri minuman bir. Hama yang menyerang tanaman sorghum. Menurut catatan dan pengamatan serangga, hama yang dianggap serius berbeda antar negara. Di India dan Thailand, hama utama sorghum adalah lalat bibit atau shotfly, belalang atau grasshopper, ulet grayak atau Mihtimna sp, kutu daun atau aphids, penggerak batang atau Chilopartelus, dan Sesamia inferens, Heliotis armigera, dan Phalcoris angustatis. Hama lalat bibit Aterigona socata rondani. Serangga betina meletakkan telur pada tanaman sorghum berumur 1 minggu setelah tumbuh. Puncak letakkan telur pada minggu ke-7. Telur umumnya diletakkan pada daun ketiga dan keempat. Ukuran larva 1,5 hingga 7,8 dan membuat lubang di batang untuk pupa. Kerusakan umumnya terjadi pada tanaman sorghum muda, bahkan dapat menyebabkan tanaman muda mati akibat gerekan larva. Hama selanjutnya adalah penggerek batang atau dengan nama latin Buseola fusca atau yang biasa disebut dengan fuller. Hama ini merupakan hama utama tanaman sorghum di daerah sub-Sahara Afrika, pada ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut. Teknis penyerangan hama ini adalah di mana saat serangga dewasa yang berwarna coklat tua meletakkan telur berwarna kuning bening berbentuk loncong secara berkelompok dengan jumlah telur 11 hingga 25 telur pada pelepah daun muda bagian dalam. Telur akan menetas saat usia 7 hingga 12 hari setelah proses diletakkan pada daun muda. Larva muda akan memakan makanan pada daun muda yang masih menggulung dan seringkali merusak titik tumbuh, di mana hal ini sangat merugikan pertumbuhan pada tanaman sorghum. Kemudian, larva yang sudah terlanjut akan melubangi batang dan membentuk pupa. Fase larva diperkirakan 25 hingga 35 hari. Larva generasi kedua akan merusak bagian batang atas di mana tempat biji sorghum meletak. Umumnya, terdapat 2 generasi setiap tahunnya. Pada gambar tersebut, dapat terlihat bahwa pertumbuhan dari penggerek batang di mana saat menjadi telur
larva, pupa, hingga menjadi serangga. Sedangkan gambar di bagian kiri adalah contoh gambar serangga yang menyerang tanaman sorghum. Serangga tersebut adalah penggerek batang. Sebelum memasuki ke materi yang selanjutnya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Randi Anur Rahman, NPM 19025010174. Nah, materi yang selanjutnya yaitu kepi hijau penghisap malai atau Nezara viridula. Serangga dewasa berwarna hijau merata di seluruh tubuh, berbentuk segi 5 seperti perisai. Nah, sedangkan nimfanya berwarna beda-beda, tergantung pada perkembangan instarnya. Jenis serangannya yaitu telur diletakkan di bawah permukaan daun dengan jumlah yang dapat mencapai 1100 butir per betina selama hidupnya. Periode telurnya sekitar 4-6 hari. Perkembangan telur sampai serangga berkisar antara 4-8 minggu. Nama saya Febian Adam Malevi, NPM 172. Nama Psilosacchariphagus atau bisa dinamakan Bojer. Nama penggerak batang dengan klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Lepidoptera, famili Pyralidae, genus Chilo dengan spesies Psilosacchariphagus Bojer. Nama ini berkembang biak melalui cara bertelur dengan bentuk telur oval, datar dan mengkilap. Telur berwarna putih dan akan berubah menjadi hitam sebelum menetas. Masa inkubasi berkisar antara 4-6 hari dan telur yang baru diletakkan berbaris dari permukaan daun 9-12 butir per cm. Kemudian telur menetas menjadi larva. Larva yang baru menetas panjangnya sekitar 2,5 mm, warna kelabu. Semakin tua umur larva, warna badan berubah menjadi kuning coklat dan kemudian menjadi kuning putih. Periode larva berlangsung selama 35-54 hari. Larva berganti kulit sebanyak 5 kali dan memiliki 6 insta. Kemudian larva berubah menjadi pupa. Pupa atau kepompong penggerak batang agak keras dan berwarna coklat kehitaman. Kepompong betina biasanya mempunyai badan lebih besar daripada yang jantan. Masa pupa berkisar antara 8-10 hari. Dari pupa menjadi imago atau ngengat. Ngengat betina ukurannya lebih besar daripada ngengat jantan. Imago mempunyai sayap dan dada berwarna kecoklatan. Abdomen imago betina biasanya juga lebih besar daripada yang jantan. Betina dewasa dan jantan memiliki masa 4-9 hari. Dan jumlah maksimum telur yang diletakkan oleh betina adalah 400. Dan kemudian gejala serangan. Larva muda yang baru menetas hidup menggerek jaringan dalam pupus daun yang masih menggulung, sehingga apabila gulungan daun itu nantinya membuka, maka akan terlihat luka-luka berupa lubang-lubang gerekan yang tidak teratur pada permukaan daun. Setelah beberapa hari hidup dalam pupus daun, larva kemudian akan keluar dan menuju ke bawah serta menggerek pelepah daun hingga menembus masuk ke dalam ruas-ruas batang. Selanjutnya, larva hidup dalam ruas-ruas batang. Di dalam ruas-ruas batang yang digerek akan didapati tepung gerek. Kemudian daun tanaman yang terserang terdapat bercak-bercak putih bekas gerekan yang tidak teratur. Bercak ini menembus kulit luar daun. Dan gejala serangan pada batang ditandai adanya lubang gerek pada permukaan batang. Apabila ruas-ruas batang tersebut dibelah membujur, maka akan terlihat lorong-lorong gerek yang memanjang. Gerakan ini kadang-kadang menyebabkan titik tumbuh mati, daun muda layu atau kering. Biasanya dalam satu batang terdapat lebih dari satu ulat penggerek. Dan cara pengendaliannya adalah secara kultur teknis, yaitu sanitasi lahan, penanaman sistem harapan, dan kedua adalah memotong bagian tanaman yang terserang dan kemudian membakarnya. Dan yang ketiga, secara mekanis, yaitu pengutipan ulat-ulat di lapangan.
Dan nomor 4, secara biologis, yaitu dengan memanfaatkan musuh alami berupa pelepasan telur parasit telur Trichochroma dan parasit larva Diatrepoga striatalis. Kemudian secara kimiawi yaitu dengan memakai insektisida yaitu Agrodrim dan Azovaldrim. Saya Deva akan menjelaskan tentang hama belalang kembara dengan nama latin Locustra migratoria. Belalang kembara merupakan hama penting di Indonesia yang menyebabkan kerusakan dan kerugian pada tanaman sorghum. Belalang kembara mempunyai 3 fase transformasi dan populasi yang sangat khas. Yang pertama, fase soliter, yaitu ketika belalang berada dalam populasi rendah di suatu hamparan, sehingga mereka cenderung memiliki perilaku individual. Lalu pada fase transien, yaitu ketika populasi belalang sudah cukup tinggi dan mulai membentuk kelompok-kelompok kecil. Pada fase ini perlu diwaspadai karena apabila kondisi lingkungan mendukung, maka akan membentuk fase gregarius, yaitu ketika kelompok-kelompok belalang telah bergabung dan membentuk gerombolan besar yang sangat merusak. Pada keadaan ini, belalang kembara menjadi lebih agresif dan rakus sehingga setiap area pertanian yang dilewatinya akan mengalami kerusakan total. Perilaku hama belalang ini diketahui berhubungan dengan pola iklim dan curah hujan. Kekeringan menjadi salah satu tanda umum di mana waktu belalang kembara akan menyerang. Belalang kembara identik memiliki perilaku makan biasanya pada waktu sore hari dan malam hari sampai pagi hari sebelum terbang. Kelompok nimfa yang bermigrasi dapat memakan tumbuhan di lokasi selama dalam perjalanan. Belalang kembara memilih makanan yang disukai, khususnya dari famili Graminae, yaitu pada tanaman jagung, padi, sorghum, ataupun tanaman serealia lainnya. Belalang kembara memakan daun-daun tanaman, sehingga mengurangi luas permukaan daun dan mengganggu fungsi fisiologis dari tanaman yang diserang. Kerusakan ini berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Gejala serangannya berupa robekan pada daun. Pada tingkat serangan yang parah, akan menyisakan tulang daun dan juga dapat memakan batang dan tongkol pada tanaman. Kerusakan pada tanaman akibat serangan hama ini dapat mencapai 90%, sehingga dapat mengakibatkan tanaman mengalami gagal panen jika tidak dilakukan tindak pengendalian. Baik, selanjutnya adalah giliran saya yang akan menyampaikan materi selanjutnya dalam presentasi ini, yaitu materi cara pengendalian hama yang menyerang tanaman sorghum. Sebelumnya, nama saya Muhammad Hanif Basor, nomor NPM 15. Dalam materi ini, yaitu cara pengendalian hama yang menyerang tanaman sorghum, terdapat berbagai macam cara pengendalian, mulai dari yang biasa sampai yang modern, mulai dari yang teknis sampai biologis maupun kimiawi. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana caranya. Next, slide selanjutnya. Yang pertama di slide selanjutnya adalah pengendalian secara kultur teknis. Nah, apa sih sebenarnya itu pengendalian secara kultur teknis? Bagaimana caranya? Apa pengertiannya? Dan apa yang membedakan dengan pengendalian menggunakan cara yang lain? Pengendalian kultur teknis itu sendiri adalah pengendalian UPT, hama dan penyakit dengan cara mengelola lingkungan ekosistemnya dengan sedemikian rupa
sehingga ekosistemnya tersebut menjadi kurang cocok bagi kehidupan dan perkembangbiakan hama dan penyakit. Dengan hal ini diharapkan dapat mengurangi laju peningkatan populasi dan kerusakan tanaman yang diserang oleh hama dan penyakit. Khususnya pada materi ini yaitu hama dan penyakit pada tanaman sorghum. Intinya ya, pengendalian secara kultur teknis itu pengendalian yang dilakukan dengan cara melakukan rekayasa, dengan cara mengelola, dengan cara memanfaatkan lingkungan tanaman yang akan dikendalikan hama dan penyakitnya, yang dilakukan secara teknis, baik itu pada teknis penanaman maupun teknis dari pendukung proses penanaman tersebut maupun pada teknis tanamannya itu sendiri. Pengendalian ini sifatnya merupakan pengendalian yang secara preventif. Pada pengendalian ini diharapkan kita melakukan sebelum tanaman tersebut kena serangan hama dan penyakit. Kalau sudah kena, beda lagi namanya, bukan preventif, namanya penyembuhan menggunakan penyembuh tanaman, baik pestisida, fungisida dan lain sebagainya. Caranya itu bagaimana sih pengendalian secara kultur teknis? Tadi kan saya sudah menyebutkan kalau kultur teknis itu pengendalian yang dilakukan pada kultur lingkungannya, yang dilakukan secara teknis. Caranya yaitu dengan cara yang pertama diantaranya, ada banyak caranya, berapa macam. Pertama dengan cara memusnahkan tanaman sorghum yang telah terkena serangan hama maupun penyakit. Dengan cara memusnahkannya diharapkan kita dapat memutus rantai peredaran, memutus siklus peredaran perkembangbiakan hama maupun penyakit pada tanaman sorghum. Diharapkan kalau kita kelak menanam baru lagi atau di tempat itu ditanam yang baru lagi, diharapkan hama penyakit tanamannya pada tanaman sorghum sudah menghilang. Yang kedua adalah pengelolaan tanah yang baik. Misal jaraknya yang mungkin disesuaikan dengan jarak penanaman tanaman sorghum sehingga tidak dempet-dempetan. Kemudian kualitas tanahnya juga yang baik dan layak. Tanah yang selalu dicek tiap hari, bersihkan, sehingga diharapkan pada tanah tersebut tidak mengandung bibit-bibit atau calon-calon hama penyakit tanaman yang dapat merusak tanaman sorghum kelak. Termasuk juga dengan perawatan rutinan seperti disirami, mungkin diberi pupuk, atau mungkin disuburkan lagi tanahnya. Yang ketiga adalah menghindari penggunaan sisa tanaman sebagai mulsa. Kenapa kok nggak boleh gitu? Padahal kalau kita pikir sisa tanaman itu daripada kita buang dengan percuma gitu, bisa kita manfaatkan sebagai pupuk alami. Nanti dia akan membusuk dengan sendirinya untuk generasi sorghum selanjutnya yang akan datang, yang akan ditanam. Tapi kenapa kok sebaiknya dihindari gitu? Karena kenapa? Kita mungkin tidak tahu apakah tanaman sisa yang sebelumnya ini ada sudah terinfeksi atau mungkin ada bibit-bibit hama penyakitnya atau enggak. Kalau nggak ada sih bagus, alhamdulillah, bisa langsung
kita berikan, kita jadikan mulsa untuk menyuburkan di generasi selanjutnya. Tapi kalau ada serpot ini, kalau dijadikan mulsa malah bukannya tambah subur, malah tambah karu-karuan, tanaman penyakitan semua habis. Yang keempat yaitu dengan cara melakukan rotasi tanaman. Tujuannya sama dengan cara pemusnahan tadi, yaitu diharapkan bisa memutus siklus hama penyakit yang sedang berlangsung di situ. Misal hama penyakitnya sudah sampai tanaman sudah sampai tahap sedang gitu, tahap sedang tumbuhnya, sedang besar-besarnya. Ketika kita rotasi, maka hama penyakit yang menghinggapi tanaman sorghum sebagai inang itu akan kehilangan inangnya, dan akhirnya karena tidak cocok dengan tanaman lain, akhirnya akan mati. Sehingga nanti kalau kita menanam tanaman sorghum selanjutnya setelah dirotasi dengan tanaman lainnya, diharapkan penyakitnya itu sudah menghilang, tanahnya bersih, lahannya bersih, dan tanaman sorghumnya bisa sehat atau setidaknya mengurangi dampak minimal dari hama penyakit tadi. Mungkin tidak bisa hilang, tapi bisa diputus. Yang selanjutnya adalah pengaturan waktu tanam dan jarak tanam. Kenapa ini penting? Yang pertama yaitu pengaturan waktu penanaman. Ini kembali lagi tentang tadi hama dan tanamannya tadi. Kalau kita mengatur waktu tanamnya yang bersamaan, tidak dipisah-pisah gitu, atau waktu tanam yang terlalu dekatan gitu, maka ditakutkan gitu, hama dan penyakit tanaman ini bisa menghinggapi sekaligus tanaman sorghum yang kita miliki. Ini ya, bukannya kita untung gitu, malah kita rugi. Dan juga diharapkan dengan mengatur waktu tanam gitu, diharapkan juga bisa mengurangi kerugian. Kok bisa mengurangi? Misal kita menjeda 2 atau 3 hari gitu, tanaman sorghum, maka panennya juga nanti ya jaraknya 2-3 hari. Kalau ternyata tanaman sorghum yang lebih awal ditanam itu kena hama penyakit terus gagal panen, setidaknya kita masih punya cadangan tanaman sorghum yang belum dipanen untuk 2-3 hari kemudian, sehingga kita tidak benar-benar rugi karena tanaman kita rusak hama dan penyakit. Yang selanjutnya adalah jarak tanam. Tadi itu masih satu jenis dengan pengelolaan tanahnya, dengan jarak tanam yang baik, yang sesuai dengan standar, diharapkan akan memberikan ruang atau pori-pori sehingga bisa meningkatkan intensitas sinar matahari untuk melakukan siklus-siklus metabolisme dalam tanah, siklus-siklus pembusukan sehingga menjadi baik, dan sekaligus mengurangi hama dan penyakit tanaman yang ada. Kalau jaraknya terlalu berdekatan, ya mungkin hama penyakitnya ya tambah banyak. Sudah dekat, sempit, gelap lah, maka itu menjadi titik subur, celah subur untuk tumbuhnya hama dan penyakit pada tanaman sorghum. Yang selanjutnya adalah dengan cara pemupukan dan pengelolaan air.
Dengan diharapkan dengan kita melakukan pemupukan yang baik, pemupukan yang pas maupun pemupukan yang rutin, diharapkan di dalam kandungan pupuk itu sendiri ada zat yang bisa untuk memperkuat daya tahan tubuh tanaman sehingga tidak rentan terserang hama penyakit, sehingga dia makin sehat dan kuat. Lalu pengelolaan air, kalau air itu harus dikelola dengan baik, jangan terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit kasihan tanamannya, nanti bisa mati karena kekurangan air gitu. Kalau terlalu banyak maka tanaman akan mudah busuk gitu, pertumbuhan tidak maksimal. Kalau sudah busuk, wah itu wis silahnya menjadi tempat yang pas untuk tumbuhnya hama penyakit. Sayang gitu kalau hanya karena hal tersebut kita rugi. Yang terakhir adalah melakukan sanitasi tanaman dan sistem tumpang sari yang baik. Dengan sanitasi yang baik, maka proses keluar masuk nutrisi, air, dan zat-zat pendukung pertumbuhan tanaman sorghum itu bisa berjalan lancar dan tidak mengendap, dan pertumbuhan juga bisa semakin optimal, memperkuat metabolisme tubuh, daya tahan tubuh, dan menghindari penyakit. Kalau sanitasinya kurang baik, mampet, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, sudah itu. Karena terlalu banyaknya konsentrasi, rentan di situ untuk tumbuh subur hama tanaman. Maka dari itu sanitasinya harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan sistem tumpang. Jadi tanaman sorghum ini merupakan tanaman yang membutuhkan tanaman lain sebagai bagian dari sistem tumpang. Diharapkan dengan tanaman tumpang sari ini mereka saling menguntungkan, saling melindungi, saling bahu membahu. Begitupun untuk pengendalian hama dan penyakit. Dengan adanya sistem tumpang sari berarti kan sama dengan gini, ada dua jenis tanaman. Kalau ada dua jenis, misal digilir apa, polanya gitu kan bergantian gitu. Misal sorghum tanaman tumpang sarinya, sorghum lagi tanaman tumpang sari, maka diharapkan penyebaran penyakitnya itu bisa lebih lambat atau bisa dikurangi. Ya, dengan adanya tanaman lain yang tidak cocok dengan hama tanaman sorghum bisa. Nah, itu tadi adalah pengendalian secara kultur. Yang membedakan dengan pengendalian lainnya ya namanya, dari namanya saja sudah secara kultur yang dilakukan dengan cara kultur tanaman, lingkungan tanamannya dilakukan dengan cara. Baik, selanjutnya adalah slide selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyah Cinta Nilasari, NPM 156. Saya akan menjelaskan tentang cara pengendalian hama dengan pengendalian biologis. Untuk pengendalian biologis menggunakan musuh alami yang seperti parasitoid, Trichogramma sp. Contohnya seperti Trichopoda penipes dan Trichopoda pilipes. Tanaman tahan. Hama ini dapat berkembang hingga 2 generasi pada tanaman sorghum, sehingga diperlukan tanaman tahan untuk mengurangi kehilangan hasil, terutama pada generasi kedua. Perkenalkan, nama saya Faida Nisaini, NPM 142. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Contoh pengendalian hama pada tanaman sorghum ialah
pada burung pipit dan red quelea. Hama ini menyukai biji sorghum, terutama yang berwarna putih atau numbu. Serangan hama burung sulit dikendalikan dan kerusakannya dapat mencapai 100%. Pada siang hari, burung tidak menyerang, kecuali dalam keadaan cuaca mendung. Pengendalian hama ini pertama, pemasangan sungkup kertas pada malai muda hingga panen. Yang kedua, pemasangan jaring atau paranet pada waktu tanaman membentuk malai muda hingga panen. Namun, pengendalian ini mempunyai biaya yang cukup tinggi. Yang ketiga, penanaman varietas tahan burung sorghum dengan biji coklat yang tidak disukai oleh burung. Yang keempat, pengendalian dengan pestisida. Contohnya di Afrika digunakan pestisida berbahan aktif metiocarp untuk mengendalikan hama burung. Terima kasih. Nama saya Adrian Gutama Putra, NPM 176. Hama bubuk Sitopilus siamais. Hama ini merusak biji sorghum dalam penyimpanan dan masih di pertanaman. Telur diletakkan satu persatu pada lubang gerekan dalam biji. Serangga hama bubuk ini menyerang biji sorghum yang berlubang-lubang dan keropos sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Pengendaliannya adalah dengan menyimpan biji sorghum dengan serbuk daun putri malu. Nah, berikut adalah penyakit yang menyerang tanaman sorghum, yaitu penyakit antraknosa. Penyakit antraknosa pada sorghum disebabkan oleh cendawan atau Colestrotrichum graminicola dan kerugian hingga 50%. Nah, penyakit tersebut menyebabkan satu, gejala infeksi pertama muncul pada daun bintik-bintik kecil, lingkaran atau elips berwarna coklat kemerahan dan mengalami pelukaan sampai 5 mm. 2. Bintik membesar dan menyatu sehingga daun mengalami nekrosis. Yang ketiga, infeksi pertama di badan lalu menyebar ke bagian atas daun batang. Jika terjadi infeksi lebih awal, maka tanaman dapat mengalami kematian lebih cepat. Keempat, pada varietas atau galur yang peka, penyakit ini juga dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil. Yang kelima, spora Colestrotrichum dapat disebarkan oleh angin dan percikan air hujan jika menempel pada inang. Dan terakhir, periode inkubasi Colestrotrichum 5-7 hari setelah terinfeksi. Suhu optimum pertumbuhan jamur 24-30 derajat dengan kelembapan 80-90%. Pengendalian penyakit antraknosa dapat dilakukan dengan 4 cara. Pertama, melakukan rotasi tanaman. Kedua, menggunakan varietas tahan. Ketiga, sanitasi lingkungan di sekitar tanaman. Dan yang keempat, penggunaan fungisida yang sesuai. Penyakit karat. Penyakit karat disebabkan oleh Puccinia purpurea. Yang pertama, awal gejala terdapat bercak kecil merah atau kecoklat kemerahan, lalu berkembang berupa pustule, kemudian menjadi kumpulan spora dan berwarna coklat tua. Yang kedua yaitu infeksi menyebar dari daun bawah sampai ke atas dan bisa terjadi pada batang jika serangannya tinggi. Yang ketiga, penyakit ini bersifat obligat parasit sehingga untuk perkembangannya memerlukan jaringan tanaman yang hidup untuk bertahan hidup. Yang keempat, cendawan karat hanya membutuhkan 6 jam atau lebih dengan kelembapan relatif lebih besar sama dengan 95%. Penyakit busuk batang atau cendawan fusarium. Cendawan fusarium menyerang sorghum di semua tahap pertumbuhan, dapat menyebabkan busuk pada bibit atau gagal berkecambah atau damping off, dan merusak bagian akar dan batang sehingga cendawan ini disebut soil-borne disease. Gejala pertama pada umumnya menyerang akar dan pada bagian yang terserang terlihat berwarna coklat kemerahan atau coklat keabu-abuan. Kemudian pada bagian akar mengalami pembusukan, seterusnya menjalar ke bagian batang. Hal ini menyebabkan terjadinya gangguan translokasi air dan nutrisi. Penyakit bercak daun Xerosilum tursicum. Penyakit bercak daun pada sorghum disebabkan oleh cendawan Xerosilum tursicum atau Helminthosporium
tursikum yang berbentuk oval atau elips. Gejala awal muncul bintik kuning, kecoklatan kecil, lalu membesar terbentuk elips atau melingkar, kisaran 3-5 mm. Lalu daun yang terinfeksi mengalami nekrosis. Infeksi pertama pada umumnya terjadi pada daun bagian bawah, kemudian menjalar ke atas. Bercak daun selain menyerang pada daun juga dapat menyerang pada bagian batang dan tangkai. Bulir apabila terjadi serangan yang tinggi. Baik, yang selanjutnya yaitu pengendalian penyakit pada tanaman sorghum. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, penggunaan varietas yang tahan. Yang kedua yaitu dengan pengaturan jarak tanam agar tidak terlalu rapat. Yang ketiga yaitu dengan pembuatan drainase yang baik. Yang keempat, pengelolaan stres kekeringan saat pengisian biji dan tanaman saat berbunga. Yang kelima yaitu dengan melakukan pemotongan pada bagian tanaman yang terinfeksi. Yang terakhir yaitu dengan menggunakan fungisida. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.